biar firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk jiwa dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang menyaksikan siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali di acara kita Devotion pagi hari ini. Kita akan belajar dari Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Firman Tuhan pagi ini itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita bisa belajar dan simak bersama-sama. Terutama dari ayat 14 itu Paulus menuliskan ayat ini adalah untuk jemaat di Efesus. Jadi suatu nasihat yang sangat berguna untuk jemaat untuk bisa direnungkan firman Tuhan ini. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata kunci di ayat ini adalah bangunlah dan bangkitlah. Bangun dan bangkit. Kita renungkan dulu satu persatu dari kata kunci ini. Kata bangun itu kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti kita langsung berpikir kalau orang bangun itu pasti bangun dari tidur. Jadi sebelumnya orang itu tidur dan kemudian dia bangun. Mengapa di sini Paulus meminta untuk jemaat itu bangun? Ya, mungkin selama ini mereka jemaat tidur, ya, tidur. Jadi mereka disuruh bangun. Tidur dari apa? Tidur dari mungkin kehidupan kerohanian mereka. Kita ada kata bangun dan bangkit, ya. Bangun berarti bangun dari tidur. Ya, kalau bangkit kita pasti berpikir bangkit dari orang mati, gitu ya. Semula mati, kemudian bangkit. Jika sesuatu ada yang mati di dalam hidup kita, itu maka kita harus bangkit, ya, dari antara yang mati itu. Maka sebenarnya kalau sebenarnya Tuhan di dalam Tuhan sendiri, kalau sesuatu itu sudah mati, masih ada harapan kita untuk bangkit. Ya. Kita bisa mencek apa saja yang sebenarnya sudah mati di dalam hidup kita. Mungkin kita menganggapnya sudah selesai. Mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Bisa itu karena keuangan. Mungkin bisa juga karena mungkin kita masa depan kita tidak ada harapan lagi. Mungkin kita sudah tidak memiliki damai sejahtera lagi. Ya, karena beberapa hal, karena beberapa persoalan. Seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Mereka begitu sangat terpengaruh oleh keadaan di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memiliki beberapa hal, hidupnya mulai kacau, hidupnya mulai tidak punya pengharapan lagi, hidupnya mungkin merasa mereka sudah selesai, sudah mati. Jadi mereka mungkin pada waktu itu terus kemudian tidak punya pengharapan. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu? Caranya adalah seperti apa? Ketika harapan-harapan itu sudah tidak ada lagi. Yang pertama, saya bisa menyarankan kita semua untuk
karena kita anak Allah, kita punya Bapa yang di surga, kita bisa minta kemampuan dari Bapa untuk kita itu bisa bangun kembali. Mungkin dari tidur kita, dari kematian kita, beberapa bagian di dalam hidup kita kalau sudah mati, kita minta Tuhan untuk membangunkan, membangkitkan kembali. Selain daripada kita minta kepada Bapa, hal yang bisa kita lakukan itu juga adalah kita harus bisa aktif. Kita tidak bisa hanya pasif minta saja kepada Bapa, tetapi kita harus aktif. Aktif caranya bagaimana? Yaitu dengan mengupdate diri. Kita bisa belajar untuk hal-hal yang baru. Bisa kalau dengan secara untuk kerohanian kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang membangun. Jadi kalau kalian berada di rumah, kalian mendengarkan lagu, jangan hal-hal yang isinya pesimis dan lain sebagainya, tetapi dengarkanlah, isilah pikiranmu, isilah waktumu dengan hal-hal yang positif yang bisa membangun kalian untuk lebih maju lagi. Hal yang lainnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggali, melatih, mengembangkan diri. Ya, kita harus bersedia untuk dibentuk. Jadi jangan alergi ketika kita ditawari sesuatu yang baru di dalam bidang apapun, ya, supaya kita bisa terus upgrade diri kita. Kita tidak berhenti, kita tidak tidur terus, ya. Tidur itu baik, tetapi kalau terus menerus dari pagi sampai malam tidur terus itu juga tidak sehat. Kita harus terus bergerak dan bergerak. Kenapa? Karena memang kita diciptakan Tuhan itu untuk terus bergerak, untuk terus berubah, tidak berhenti. Kita akan berhenti kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dalam anugerahnya kita bisa minta Bapa, kita butuh sesuatu, kita minta, dan tetapi juga kita ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita berjuang. Mungkin di dalam studimu, ya, kalau kalian habis menerima raport, hasilnya jelek, mungkin kalian sudah putus asa, apakah aku bisa menaikkan nilai-nilaiku? Pasti bisa. Di dalam anugerah Bapa kita bisa minta sesuatu yang terus naik dan naik, gitu ya. Kemudian satu arti dari bangkit itu juga di dalam kamus bahasa Indonesia itu juga disebutkan itu terbit. Terbit itu muncul. Kita lihat ketika kita mendengar kata matahari terbit begitu. Jadi yang sebelumnya matahari itu tidak kelihatan, kemudian terbit itu muncul sedikit demi sedikit, kemudian muncul matahari terbit. Begitu juga di dalam hidup kita. Kita harus mampu untuk bisa memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah nampak, yang belum pernah muncul di dalam hidup kita. Itu harus bisa kita untuk munculkan, karena itu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kalian semua, juga saya, itu dengan banyak sekali bakat-bakat, potensi-potensi yang positif. Kalau kita hanya diam, kalau kita tidak mau untuk berubah, kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau menggali diri lebih dalam lagi, ya nanti bakat-bakat yang sebenarnya luar biasa yang dari Tuhan, yang jumlahnya juga ribuan itu, akan itu terkubur dengan jasad kita. Kalau kita tidak mengembangkan secara maksimal ketika kita ada di dalam dunia ini. Beberapa orang mungkin terpengaruh oleh temperamen, oleh suasana lingkungan. Kadang-kadang dari kita itu bilang, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, gitu ya. Aku tidak bakat untuk nyanyi, aku tidak bakat untuk ngomong di depan banyak orang. Aku tidak bisa misalnya fotografi dan lain sebagainya. Jangan tutup pintu hatimu dulu, tetapi cobalah untuk terus terbuka, bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan apa sih di dalam hidupku yang bisa aku kembangkan secara potensi, supaya aku bisa memuliakan Engkau secara maksimal. Itu yang seharusnya kita kejar di dalam hidup kita. Kalau kalian saat ini sebagai pelajar, kalian bisa untuk terus mengembangkan bakat kalian, menggali potensi kalian, terus terbuka, tidak menutup diri. Kalian harus terus berdoa, bertanya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan itu memberikan bakat-bakat apa di dalam hidup kalian. Demikian untuk hal-hal yang, jadi kita belajar untuk yang pertama itu bangun, bangkit, dan juga terbit. Ya.
Jangan sampai kalian nanti menyesal ketika berada di suatu titik, di suatu umur, aku belum bisa melakukan yang seharusnya dulu pernah aku lakukan. Jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita bisa hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga untuk diri kita sendiri, kita menjadi orang yang berguna, yang benar-benar bisa melakukan seperti yang Tuhan menciptakan kita pertama kali. Dan janganlah kamu mabuk, tadi ya dikatakan mabuk anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi senantiasa kita itu harus memperbarui roh kita, ya, penuh dengan roh. Kita harus memuaskan secara rohani kita beri makan rohani kita, yaitu dengan baca firman, dengan merenungkan firman. Tetapi tidak hanya baca, merenungkan, mendengar, tetapi yang terpenting di dalam melakukan firman, hidup kita bisa berubah karena firman itu, kalau kita itu menerapkan firman itu di dalam hidup kita. Mungkin sehari tidak usah banyak-banyak, ketika habis mendengar firman seperti ini, habis membaca firman, satu saja yang kalian komitmen untuk terapkan di dalam hidup kalian. Nanti kan tidak terasa, 1 tahun orang akan melihat satu perubahan di dalam hidup kalian. Bahwa tadi yang dikatakan itu Tuhan Kristus itu akan bersinar di dalam hidup kita. Itu perubahan yang Tuhan janjikan. Orang akan melihat Kristus di dalam hidup kita ketika kita melakukan penerapan itu hari demi hari. Demikian anak-anak, saya mengajak untuk kalian itu bisa bangkit, untuk bisa menjadi terang, tetapi juga selain itu juga untuk bisa terbit, ya, memunculkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kalian bisa merenungkan firman ini dan kemudian mengambil satu penerapan apa yang harus kalian lakukan. Banyak hal, tetapi nggak usah banyak-banyak yang kalian lakukan, satu saja cukup. Kalau satu sehari, nanti setahun, nanti pasti orang-orang di sekitarmu itu akan melihat satu perubahan di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu itu boleh menjadi terang di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk bisa bangun, bangkit, dan terbit Tuhan. Biar kami menjadi sinar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.